kita yang kemarin diajakin debat itu mungkin harus turun tangan lah sedikit kali ya. Atau gimana? Gimana Uni, lanjut Uni. Ini ada yang komen gini guys di ini aku. Bengkeroknya si Yuli, ketua Sinode Herder ya. Ya didobrak-dobrak biar ini ya guys ya, biar semakin panas ya. Gini. Kalian jangan terjebak juga ya. Ini aku bilang ke kalian ya. Ini kalian yang Islam ya. Tetap validasi. Ini aku nasihat kepada kalian yang Islam di TikTok dan siapapun. Tetap fasilitasi. Bukan yang jago menyerang Kristen. Tapi adalah orang yang jago membentengi iman. Biar kalian punya landasan di mana kalian harus berpegang di Islam itu. Dan kenapa kalian harus Islam? Kalian harus punya itu guys. Kalau kalian gak punya landasan untuk berpegang di Islam ini, dengan menyaksikan ketika Islam ditanya, lalu langsung mirroring tanpa ada jawaban, cara seperti itu udah bagus. Jadi ibarat gini, kita punya dua cara untuk menunjukkan kita benar. Cara yang pertama, belum tentu kita benar. Apa? Ketika kita disalahkan, kita salahkan balik, belum tentu kesalahan kita udah pernah diobati. Karena kita tidak membenteng. Oke. Cara yang paling bagus, ketika ditanyakan, jawab dulu pertanyaannya untuk menjadi benteng kepada pendengar. Setelah itu baru serang balik dan membuat lawan tak mampu bicara karena tidak punya standar yang sama. Itu hal yang baik. Ya. Jangan sama kayak Oten. Kalau di Oten karena naiknya derajat daripada Edis, walaupun Alkitabnya ditanyain entah kemana-mana dia terangin, bahkan mengabaikan yang namanya adab ya. Aku lihat nih. Lihat debatnya Edis sama Pak Bom Bom ya. Nah itu gini. Oke, beda paham teologi, beda paham pemahaman. Tapi Pak Bom Bom lebih tua dari Edis dong. Pinter-pinter dong jaga nama. Adab kan bisa gitu. Beradab gitu kan. Sekalipun ya kita beda pemahaman. Dan mencoba untuk yang namanya mengambil arah titik temu. Tapi gimana mau titik temu guys? Karena Al-Quran telah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa minkum an sabilih. Katanya di luar yang namanya Al-Quran dan Al-Quran sebagai jalan yang lurus, pasti kalian akan tercerai berai. Ya wajar. Antara Tritunggal berantem. Oke. Antara Tritunggal dengan beda pemahaman oneness berantem. Apalagi sama Marsion. Karena apa? Al-Quran menjabarkan itu. Salah satu syarat perceraian mereka karena apa? Mereka tak punya landasan di mana mereka berpegang. Yang taunya mereka ayat ini campur ayat ini. Misalnya gini pemahamannya. Bagi mereka ayat ini campur ayat ini jadi oneness. Oke. Ayat ini kalau dicampur ayat ini diracik dengan ayat ini jadi Tritunggal versi barat. Oke. Dengan ayat ini dicampur ayat ini diaduk sama ayat ini jadi Tritunggal versi timur. Ayat ini dicampur ayat ini dibuang ayat ini jadi ini sama dengan Marsion nanti. Kalau kita di Islam nggak ada. Ketika ada satu orang yang mencoba menjelaskan Al-Quran dengan versi pemikirannya, maka Islam benarnya itu bukan campur ayat ambil ayat ini, enggak. Tunjukkan kesalahan dia dalam memahami ayat tersebut. Enggak ada yang namanya ayat ini campur ayat ini adu sama ayat campuran lain gitu. Kalau di Islam itu ilmunya apa yang mau dibahas? Standar pengambilan dalilnya apa? Istidlal namanya. Apa itu istidlal? Kisi-kisi dan kiat-kiat menyuling dalil. Dari mana kamu suling segala dalil itu sampai ke akarnya dan kamu bisa katakan benar. Nah, itu namanya istidlal kalau di Islam. Enggak ada yang namanya standar kebenaran. Oh, kamu punya Roh Kudus. Enggak ada. Di Islam itu standar lu bawa ilmu apa untuk menjelaskan isi pemahaman lu ke depan gua gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan guys. Seru guys. Langit semakin sore, dunia semakin indah ya guys ya. Iya, aku nge-lag ya. Kuning nge-lag. Yang nge-lag. Iya, sorry ya kalau aku nge-lag. Aku buka cam dulu. Nge-lag nggak ya? Ini. Plus cam aja Unina. Masih nge-lag ya? Agak nge-lag dikit. Plus cam aja Unina. Kalau aku tutup nanti kelihatan. Gini. Oke. Nah, jadi aku juga berharap gini ya, sebenarnya permasalahan ini kalau aku lihat awal muasal dari permasalahan ini sampai orang Kristen dengan orang Kristen saling baku hantam juga itu gara-gara si Kudus TV membawa soteriologi baru. Udah aku bilang dia Unitarian menjelma jadi Trinitas karena spendernya orang-orang Tritunggal. Dia kan Unitarian, nggak mau mengakui kalau Yesus itu tidak Yesus itu adalah homoousios dengan Bapa. Dia kan mengaku kalau Yesus itu punya Tuhan. Ada Tuhan satu, Tuhan dua. Nah, tapi dia tidak mau mengakui itu. Kalau diakui itu, ya orang-orang Tritunggal nggak mau lah kasih dia uang.
Nah, dia berkali-kali diskusi dengan kami, dia akui kalau Yesus itu setara dengan Nabi Muhammad, yaitu adalah Tuhan. Makanya dia bilang kami menyembah Nabi Muhammad. Ya, karena taat kepada Nabi Muhammad sama dengan menyembah Nabi Muhammad, karena dia taat kepada Yesus sama seperti itu. Nah, kalau memang orang Kristen ya, kalau mau ini kusarankan ya, kalau kalian mau serius menanggapi, karena ini doktrin baru loh. Aku bertaruh dengan kalian, kalian buka jurnal ilmiah manapun, tidak akan pernah kalian temukan gereja manapun mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Secara doktrinal loh, secara akademis loh. Silakan kalian buka kalau nggak percaya. Nah, walaupun aku sepakat, kalau sepakat tentulah aku sebagai Islam sepakat kalau penyalipan karya iblis. Ini aku aja bertentangan loh ya. Aku dari sisi akademik, aku harus mengikuti mindset kalian sebagai Kristen, di mana di dalam karya ilmiah kalian tidak ada penyalipan itu karya iblis, tapi penyalipan karya Allah. Tapi tetap edisnya yang dibela. Kenapa? Ya viewernya banyak daripada yang lain. Ya, sekalipun imannya diomongin sembarangan, tetap edisnya dibela. Kalau kita nggak usah jauh, kan aku pernah bilang percontohan kepada kalian. Aku pernah contohkan kepada kalian apa? Bang Juma, ya. Baginda, apa itu namanya? Gurunda, paling atas garda panglima terbesar, ya apologet, ya Bang Juma. Atau Kodondi ngomong Nabi Muhammad Tuhan, atau sebaliknya Allah bukan Tuhan. Mau percaya kalian? Kalau Islam itu Tuhan harga mati. Lu ngomong sembarangan, mau lu sepandang apa, dibabat habis-habisan. Kenapa? Karena Tuhan harga mati. Tapi kalau di mereka nggak ada, yang penting nyerang Islam, iman gua diobrak-abrik pun tanpa ada pemahaman yang jelas pun udah bodo amat. Yang penting lu nyerang Islam. Nah, di mana kasihanilah musuhmu, berdoalah gitu. Nah, itu aja yang harus kita pertanyakan ya. Nah, gini guys, di dalam hal ini kita bisa lihat, misalnya gini, ada beberapa apologet daripada kekristenan itu yang contoh Pak Bom nih ya, Pak Bom ini dari dulu debat-debatnya sama Bang Juma. Tapi aku perhatiin debatnya Bom ini, dia selalu ditanyain, dia jawab dulu. Berusaha banget jawab, walaupun habis waktu. Sama kayak gue, Bom ini sama kayak gue, jawab dulu. Karena apa? Dia mentingin keadaan jemaatnya dia. Jangan sampai enggak paham gitu. Udah. Terus tiba-tiba muncul kode baru. Penyaliban Yesus karya iblis. Kode dari siapa? Iblis dulunya. Nggak difikirkan oleh khalayak Kristen lain bahwa penyaliban itu karya iblis. Tiba-tiba dapat muncul baru dan drama yang baru, apa? Penyaliban karya iblis dari siapa? Elis TV. Sekarang gini, kalau kita ingin membangun pemikiran terhadap penyaliban gini. Ini Yesus, Bapak sama iblis. Keinginan Bapak apa? Menembus dosa dengan cara matinya Yesus. Keinginan iblis, Yesus harus mati. Kalian pikir sendiri. Kalau kita di Islam, keinginan Tuhan, dia nggak boleh mati terhina. Karena banyak rasul-rasul sebelumnya mati silahkan. Tapi mati karena kebencian umatnya kepada mereka. Bukan karena mati dihinakan. Makanya Al-Quran mengatakan, wama qataluhu wama sholabuhu. Ketika Yahudi berpaham bahwa dia dirajam, rajam itu adalah hukuman bagi pelaku dosa besar. Maka Tuhan nggak mau. Anaknya Maryam ini mati dalam keadaan terhina. Maka diselamatkan. Itu alasannya. Tapi apakah anak Maria ini akan mati? Akan mati. Karena Allah mengatakan, ya Isa ini mutawafika. Wa rafi'uka alaik. Udah? Wa mutahhiruka. Engkau akan mati dan engkau akan bangkit sama seperti mereka. Nanti dibangkitkan di alam mahsyar. Sama-sama mati, sama-sama dibangkitkan. Dan yang paling penting kepada engkau, janjiku akan kubersihkan namamu daripada fitnahan segala orang kafir. Untuk menunjukkan apa? Ketika adanya hasutan iblis, ini anak harus terbunuh dalam keadaan terhina. Allah Ta'ala, iblis, Allahu khairul makir. Kalian membuat makar, tipuan. Tipuan terhadap hambaku yang kuturunkan ini. Tipuan, kalian mau bilang bahwa hambaku ini adalah orang yang terhina di atas literasi Yahudi, pembunuhan rajam. Di atas literasi Nasrani, mati di atas tiang salib. Oh no. Ini hambaku yang kulindungi. Jangan dia mati terhina. Soal mati, setiap makhluk mati. Muhammadku yang kuturunkan saja mati. Apalagi dia. Maka apa? Allah cuma menghindari dia mati terhina saja. Allah cuma mau dia tidak mati terhina. Hingga kemudian, kalau kita nih, Tuhannya keren coy. Tuh, diturunkan rasulnya mau dihinakan, diselamatin. Iblisnya gagal. Ini enggak.
Lu mau apa iblis? Serahin Yesus, harus mati. Kalau kita tanya ke Tuhan, Tuhan mau apa? Kalian harus tebus dosa melalui Yesus. Jadi tumbal terakhir antara iblis dan Tuhan, pikirkan sendiri. Gitu guys. Oke, kita lanjutkan videonya guys. Agar orang Islam menjadi lawan kalian umat Kristen, pasti kukatakan penyalipan karya iblis. Anehnya, si Bilis TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya iblis disupport sama orang Kristen ini. Kan lucu kalian. Nah, kalian lawan itu Dr. Deki, Dr. Esra Soru, Pak Pendeta Budi Asali, kemudian Pak Dr. MYM. Kalian hilangkan kedoktorannya, lalu kalian bela si Kudis TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya si Bilis. Sebenarnya Sang debater turun dulu, sang debater bahasanya tadi kena. Turun dulu baru naik lagi. Turun. Wah, panas ya malam ini panas ya. Ini. Aku menunggu Teman-teman, lagi sebentar. dulu. Teman-teman, kalau kita kena ban yang kedua kali, kita turun dulu baru kita naik lagi Rumkat ya. Tapi ini baru satu kali. Ya. Sebentar dulu. Aku mau tanya Bunda Mila. Bunda Mila, saya sudah cek nggak ada Bunda Mila di band di saya, nggak ada. Nama nggak ada. Bunda Mila pakai nama apa? Tidak ada yang diblokir di saya sini. Nggak Pakai ada nama ya. apa? Bunda Mila kan? Bunda Mila Nggak juga ada nama sama. Bunda Mila, nggak ada. Nomornya aja beda. Ya udah nggak apa-apa, saya masuk di tempat lain. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi aku menunggu kembali diskusi seperti dulu ya. Seperti dulu itu seperti apa? Kalau Pak Bom sama aku bertanya Pak Bom menjawab. Pak Bom tanya aku, kami menjawab. Jadi saling tanya jawab. Bukan saling dia aja yang nanya ya. Aku ingin menunggu diskusi yang seperti itu lagi. Biar aja kita baku hantam ketika berdebat ya. Kalau kalian menghujat ya, kalau kalian bicara sesuatu yang tidak ada datanya ya itu konsekuensi kalian. Karena ini delik umum. Siapapun berhak untuk melaporkan, termasuk aku pun dilaporkan. Tapi aku ingin kalian itu yang para apologet Kristen ini kembali seperti dulu. Debatnya itu betul-betul mau ditanya. Ini enggak buka koma orang Islam yang ditanyainya. Double walabu. Ya. Walabu. Yang ditanyainya orang Islam aja yang awam. Giliran ditanya balik sama kami enggak berani. Ya. Coba kalau memang berani si Kudis TV itu kayak gini aja deh. Ku tantang si Edis TV ya. Ku bayar dia 1 juta untuk diskusi sama aku 30 menit. Aku yang transfer dia sendiri pakai uangku 1 juta. Berani nggak dia mengangkat satu tema sama aku tentang definisi Tritunggal? Berani nggak? Makna Tritunggal secara alkitabiah dan secara akademik. Ku tantang. Berani nggak? Aku bayar dia 1 juta 30 begini menit. Umi Rifa, kita ini kan apologetika. Jadi kalau fungsi kita berdebat dengan teman-teman Muslim jujur ya, saya dari dulu berdebat itu tidak ada untuk menista enggak. Nah, gini guys. Gini. Ketika teman-teman kita Kristen tanya, Muslim kalau udah kalah lapor. Pak Bom dari tahun berapa guys? Pak Bom ya, dari tahun berapa dia debat? Pak Bom, RK, Joseph. Aman kan? Kenapa? Karena lihat tuh, Bom ini jadi munafik. Itulah Kristen. Mereka tuh nggak bisa sadar Bom itu membela iman mereka, nggak bisa sadar. Yang mereka sadar siapa yang menyerang. Itu yang mereka sadar. Seperti saya bilang tadi, kita Islam jangan sama seperti mereka. Dahulukan orang yang membentengi, biar kalian punya alasan. Karena gini, nih ya, nauzubillah ya terhadap kalian semua. Kalau debat TikTok ini terus berjalan sampai kalian punya anak dan anak kalian besar dan menyaksikan debat ini, Islam tidak punya jawaban di balik pertanyaan Kristen. Taunya Islam bertanya balik tanpa tahu menjawab. Anak Anda tanya ke Anda. Ketika dia tanya ke Anda enggak tahu. Enggak tahu jawabannya. Maka kesimpulan kepala anak Anda, agama ini nggak ada yang benar. Islam nggak benar karena nggak ada jawaban. Kristen juga nggak benar, ditanya nggak bisa jawab. Paling kurang, ya kita udah sampai dong di zamannya bahwa agamis itu kuno. Orang yang beragamis itu nggak bisa masuk pergaulan. Kenapa? Yang terlalu agamis ini apa ya? Seakan menyandang tradisi kuno. Itu akan terjadi suatu saat. Apalagi di era-era anak Anda nanti. Di mana dilihat, Kristen punya kesalahan nggak bisa jawab. Lah Islam punya kesalahan nggak bisa jawab. Kita jangan sama. Dahulukan orang yang membentengi iman.
Jangan, alah bang, kelamaan bang, serang balik bang, tanya balik. Itu akhlak yang gak baik. Kenapa? Kalian tak punya jawaban. Tapi kalian berusaha untuk mencari kesalahan agama orang lain. Untuk menunjukkan gini, belum tentu kita cari kesalahan orang, kita tidak pernah salah. Belum tentu. Tapi ketika kita membuktikan kita benar, dan orang mampu mencerna dengan pola pikirnya kita benar, maka walau 2000 kesalahan muncul datang kepada kita, orang akan membentengi kita karena hujah kita kuat. Itu paling penting. Sama seperti, ya sama, Pak Bom penginjilan, gak ada orang, sama saya, kayak saya nih, mengajarkan Al-Quran, gak ada orang. Udah berada di akhir zaman, bukan di Kristen aja yang merasakan, di Islam juga sama, guys. Gitu guys, itu yang paling penting. Membicarakan kesalahan orang tidak membuat Anda terlihat benar. Setuju Bang? Setuju Bang Bre, mantap. Lanjut. Bang Leon from Judah ini udah dibaptis di atas nama Edis TV. Dia udah menyembah Edis sekarang. Ya, selamat buat Pak Leon from Judah, udah punya 4 Tuhan. Dor tembak mati 1, jadi 3 lagi. Oke, lanjut. Yaitu untuk memperkuat iman Kristen, ya kan? Umi Rifa kan tahu saya cuma bertanya, nanti orang Islam untuk memperkuat umat Islam, Umi Rifa yang jelaskan tentang Islam. Nah, umat Islam di situ imannya semakin kuat karena Umi Rifa menjelaskan. Nah, Umi Rifa bertanya soal kitab, saya menjawab untuk memperkuat iman Kristen. Di situ fungsinya apologetika, bukan menyerang, menghujat orang. Kalau menyerang menghujat ya sudah, kena tangkap cepat-cepat. Bukan begitu cara ya teman-teman yang di bawah ya, supaya kalian paham kenapa kita di sini berdiskusi, bukan kita bersenwara, enggak. Kita berdiskusi itu profesional, ya, itu namanya diskusi. Kita berbeda iman, meskipun secara Islam Kristen bilang, oh Islam menghujat. Nah, secara Kristen, oh Islam menghujat. Itu bukan kita mau begitu. Kita berdebat di sini profesional. Jadi saya mempertahankan iman saya atas tuduhan-tuduhan dari apologet Islam, saya bertahan dengan iman saya. Begitu pula juga saya menyerang Rifa, tapi secara menyerang secara data. Rifa menjawab mempertahankan imannya, netizen yang menilai, bukan kalah menang. Kalau kita mau cari ribut-ributan, dua-dua masuk sel. Gitu ya. Jadi, ya, nggak usah kita apologet ini kita kan yang di dalam negeri. Nah, jadi gitu. Silakan. Aku mau turun, cuma aku mau memastikan ya Pak Bom. Coba aku dibesarin juga coba. Jadi gini Nandar clear ya. Jadi yang Nandar ini kan temannya RK. Aku mau yang saya mau tanya sebentar. Gedein. Oke. Yang saya mau tanya Nandar nggak ada intinya, nggak ada apa? Nggak ada apa? Apa? Laporan gitu nggak ada ya? Nggak ada paus. Ini RK ya. Ini tanggalnya mana nih? Ini coba. 17 kelihatan nggak? Apa kata RK? 17/11/2025. Yuk debat. Dia yang ngajak saya debat nih 17 November kemarin. Oke. Gas. Terus gua bilang, ayo gas, ntar malam 2 versus 2 aku sama Kores. Gua bilang jangan kabur. Ini waktu diskusi sama Kores tuh, tapi dianya nggak mau, pengennya 1 lawan 1 terakhir nih. Ini tanggal berapa ya? Ngajaknya tanggal 17 November. Jadi kalau ada yang bilang si RK dilaporkan, itu nggak ada, itu hoax. Yang jelas ini berkenaan dengan si edisi Dabutar. Itu Pak Bom. Jadi saya ingin memastikan ya, nggak ada hubungannya dengan lapor-melapor dan nggak ada yang melaporkan si RK. Bahkan yang lebih jelas itu gua main PUBG Mobile sama si RK, ya. Dia ngomong sendiri, terus ketika selesai ngomong gua bilang, gua publish boleh apa enggak? Terserah. Ya sudah, karena dia bilangnya terserah, kecuali Nandar jangan ya. Terus gua bilang sama si RK, gini aja deh, si Rudi Yohanes Huta Galung aja naik ke komal gua tuh, dia curhat masalah si Edis. Lu juga begitulah, nanti naik ke komal gua, nanti gua fasilitasi lu untuk curhat. Jangan Nandar, bisa gua dibunuh katanya gitu. Makanya si RK nggak mau. Makanya gua bilang, ya sudah kalau gitu gua yang ngomong aja ya. Tapi ini boleh nggak? Terserah. Dia nggak ngelarang, dia juga nggak bilang ya udah gitu. Nggak, tapi terserah, ya sudah terserah kan. Terserah gua mau dipublish mau enggak gitu Pak Bom. Itu ya. Kalau nggak percaya saran gua. Jadi ini tidak ada urusan masalah mau lapor-lapor, nggak ada ya. Tidak ada di situ ya.
Tidak ada. Nah, ini fitnahan yang kalian harus tahu. Terfitnahnya. Kenapa ini ada Unirifa? Kenapa ini ada Bang Nandar? Terfitnahnya RK mundur dari apologet karena Islam melaporkan RK ke polisi. Nggak ada. Saya di API ya, paling tahu ya. Paling tahu nih di API nih. Saya di API nih. Pelaporan itu terjadi karena keresahan warga, guys. RK ini nggak diresahin warga. Ya. Pelaporan itu terjadi karena keresahan warga. Nggak ada. Jadi mereka itu dari herder Kudis TV mencoba membalikkan fakta, ya, anjing-anjingnya Edis ini balikin fakta agar Islam yang kena, seakan-akan dilaporkan oleh Islam. Padahal nggak ada Islam yang diem. Setelah RK dia mulai PK dan PK, di situ terbukti dari pengakuan RK. Apa kata RK? Saya ini bela iman loh. Saya ini pelajar, skolar, belajar siang dan malam demi kalian itu yang tidak paham bisa paham. Tapi kalian tak bisa menilai. Tapi kalian justru membela orang yang tak paham dengan apa yang dia bicarakan sendiri tentang agamanya. Lucu kalian ini. Makanya saya agak sakit hati, kecewa, makanya mundur. Nih. Berarti yang nyerangnya Herder Najis TV nih. Nah, gitu. Herder Najis tipu ya guys ya. Oke, lanjut. Berarti clear ya, clear yang tuduhan ini teman-teman ya. Ini kita sini mau clearkan nih. Yang kedua, Aku yang dilaporkan Pak Bom. saran Aku saya yang dilaporkan. saran saya Nandar, kau bujuk RK lah, karena pendukung RK ini banyak sekali mengharapkan RK untuk berapologet. Jujur aja. Membujuk Ya Umi juga Rifa sih. juga ya. Benar. Kami apologet Islam nih, apologet Islam. Ketika apologet Kristen mundur, kami merasa nggak ada teman bicara, guys. Serius. Nggak punya teman bicara ya. Kalau saya lebih lucu-lucuan, nggak ada teman yang bikin lucu gitu. Jadi perlu nggak usah mundur, udah teruslah berdebat. Karena paling kurang tuh gini, kalau di dalam Islam itu punya ajaran ya, kesepian. Benar kata C. Elma nih. Bahwa kita kesepian coy, sumpah, kesepian coy. Bukan soal aduh gimana ya. Di agama kami ini mengajarkan gini. Ada 5 detik saat manusia paling putus asa. Kapan? Saat menjelang kematiannya sebelum Malik Maut datang. Dia putus asa saat itu. Apa putus asa? Dia akan mengulang kaji di 5 detik sebelum malaikat datang. Segala kehidupan dia. Tentang pertanyaan sudah benarkah jalan hidup? Mau kemanakah arah hidup? Maka mungkin dengan ada apologetika ini, ya, itulah yang membuat dia nanti bisa jadi kembali kepada Allah di detik terakhir daripada umurnya. Amin. Itu cara kita berpikir. Misalnya aku tanya, boleh nggak kalau RK masuk surga Islam? Mungkin di detik 5 detik daripada sebelum dia mati, dia ulang kaji isi otaknya dan dia percaya isi otak. Nggak apa-apa. Makanya saya bilang, jangan terkejut nanti di surga tiba-tiba ketemu RK, ketemu Obed, ketemu siapa lagi, ketemu Pak Bom. Kita nggak ada yang tahu, guys. Di detik terakhir daripada umur tiba-tiba balik ke Tuhan. Karena yang namanya mu'alaf itu diambil daripada kata allafa, memulai kembali. Start mulainya mereka tanpa dosa, di detik itu mereka mati. Itu luar biasa, kalah kita, guys. Jadi tetap debat, lanjutkan dengan posisi ya seperti tadi. Seperti tadi apa? Mempertanyakan argumentasi di balik satu bacaan. Misalnya, saya tanya nih ke yang muslim, coba jawab yang jujur, Yang jujur. Ada seorang apologet Kristen membacakan arti. Apa dibacakan? Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6. Ini arti ini, kalian boleh buka di Google. Dan menyetubuhinya di umur 9. Menghujat atau tidak? Objektif, guys. Coba. Menghujat atau tidak? Enggak kan? Karena apa? Membacakan. Layaknya seperti Islam. Ketika Islam membaca Matius 10 ayat 39, lupa aku. Ketika menuliskan gini. Dan musuhmu adalah keluargamu. Dan musuhmu adalah orang seisi rumahmu. Kita baca tuh. Tinta merah, Yesus bilang musuhnya adalah keluarga. Menghujat enggak? Enggak, membaca.
baru menghujat ketika frame. Ketika meyakini penuh itu yang disebutkan. Tanpa meluruskan. Itu baru namanya menghujat. Ketika dikatakan gini. Nabi Lu itu nikah sama bocil. Padahal dia udah kakek-kakek. Ini menghujat. Kenapa? Udah. Ini menghujat dengan mengatakan, ini pelanggaran asusila. Menghujat. Kenapa gini? Kalau kecemasan kalian terhadap adanya orang yang menikahi sudah tua, menikahi anak yang masih kecil, kecemasan kalian harusnya lebih cemas orang terdahulu. Karena apa? Kalian cuma bisa berkoar. Orang terdahulu menjanjikan uang dan bonus yang besar terhadap kepala Rasulullah SAW. Harus terbunuh itu orang. Tapi detik dia menikah dengan Aisyah, tanpa satupun yang menggugat dan demo ke rumah dia. Nggak ada yang datang, Muhammad nikah. Nggak ada. Lalu apa gunanya kalian? Maka kalau kita tanyakan, oke, kalau itu salah, tunjukkan satu orang aja yang menyalahkan hal ini di masa tersebut dari kaum kafir. Nggak ada. Jadi apalah daya kalian? Itu satu. Terus dengan diksi menyetubuhi. Di mana kata yang disebutkan dalam menyetubuhi itu bana biha, dakhala biha, yalubu biha. Tanpa ada kata wata'a biha, tanpa ada kata wata'a biha dan satu lagi jima'a biha, enggak ada. Maka kami pantas Islam menanyakan, itu kenapa artinya menyetubuhi? Sedangkan matannya menuliskan kata bana. Bana itu artinya contoh, ana banal bait. Ana banaitul bait. Aku membangun rumah. Arti kata bana membangun. Kenapa bisa menyetubuhi? Nah, yang Kristen harus mempertanggungjawabkan hal ini. Kalau dia mau membawa arah kepada Nabi Muhammad menyetubuhi di umur 9. Kalau tak bisa, ya udah. Ketika Kristen mempertanyakan kepada kita, berarti kamu nggak percaya terjemahan kamu sendiri? Ya, karena terjemahan bisa salah. Akan tetapi ayat Al-Quran dan narasi hadis itu yang dipelihara. Saya tanya kepada kalian yang Islam, yang dipelihara oleh para sahabat terhadap hadis, yang dipelihara oleh para sahabat terhadap Al-Quran, kalam bahasa Arabnya atau translate-nya, yang dipelihara yang mana? Yang dipelihara apa? Apa coba? Aku pengen tahu. Yang kalian pahami. Yang dipelihara adalah matan yang berbahasa Arabnya agar tidak dibolak-balikkan, atau terjemahannya yang dipelihara. Kalam bahasa Arab. Karena apa? Terjemahan kalau ditulis oleh pembenci, dia bisa mengotak-atik isi kalimat bahasa Arab dengan menerjemahkan sembarangan. Tapi proses identifikasi Islam kuat. Ketika kalam Arabnya yang diotak-atik, maka akan keluarlah penelitian matan. Apa itu penelitian matan? Dikumpulkan lagi hadis yang berbunyi sama. Apakah ini matan yang salah, yang coba diotak-atik, atau bagaimana? Itu, dikumpulkan lagi. Setelah itu, baru peninjauan terhadap translate. Tinjauan terhadap matan, sanad, dan segalanya. Jarah, takdilah, semuanya ditinjau. Baru kemudian, baru kita tahu ini ke arah mana. Ini bahasa Arabnya ngomong ke arah mana. Oh, ternyata ini dibolak-balikan. Satu matan diganti. Contoh gini. Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6. Diganti matannya. Wa wati'a fiha. Wati'ah? Ini orang Islam nih. Wati'ah? Sepertinya saya belum pernah menemukan matan wati'ah. Oke. Coba buka daripada segala hadis sahih, Muslim, Bukhari, Ibnu Mas'ud dan segalanya. Matan yang sama. Buka. Ini matan apa? Yalubu biha. Oke. Ini matan apa? Bana biha. Ini matan apa? Dakhala biha. Coba cari yang sama. Yang berbunyi jima'a biha. Atau wata'a biha. Ada nggak? Nggak ada. Ternyata ini matan yang diselewengkan. Oke, tolak. Sepak hadisnya. Kenapa? Salah. Karena apa? Berusaha menghancurkan dari dalam dengan mengubah dalil. Itu yang dipelihara ulama. Itu yang dipelihara oleh para sahabat sampai sekarang. Jadi identifikasi Islam itu bukan Roh Kudus. Identifikasi yang kuat, matan original yang coba diselewengkan diidentifikasi. Diidentifikasi, matan ini berapa kali ada disebutkan. Sehingga kalau tidak ada penyebutan yang secara jelas, maka ini adalah orang yang mencoba menerka dan mencoba mengarangnya gitu. Dan teridentifikasi gitu. Ya guys ya, nah gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang hujat, ya kayak tadi, justifikasi itu hujat. Tapi kalau mempertanyakan, coba Bang jelasin. Kenapa, apa hukum moral seorang Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6?
ya, dan menyetubuhinya di umur 9. Kita akan bilang itu artinya bukan menyetubuhi. Bana biha, bana itu adalah kata istirak. Arti bana itu membangun. Matan yang lain ya lubu biha, hidup di dalam rumah. Selanjutnya take in house kalau dalam bahasa Inggrisnya. Okay? Selanjutnya ada matan terakhir dakhala, masuk ke dalam rumahnya. Oh, gitu ya Bang. Selesai. Oh, kalau memang salah yang saya bilang, oke. Tunjukkan narasi pembanding, buka lagi tentang bana. Buka bananya. Bang, ini artinya kok gini? Kenapa kayak gitu? Oke. Kami siap tampung. Oh, di matan ya lubu gini makin gini. Bahas. Berarti secara gramatikal ketika dibahas gramatikalnya, tolak dengan gramatikal, bukan asumsi dan ngotot gitu. Paham ya? Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan guys. Ini seru guys. Si RK bilang, Pak Bom, ada videonya itu. Si RK itu hanya mau comeback kalau misalnya dia serang sama Herder Edis, maka ada juga dari pihak Kristen yang dukung CRK. Itu aja permintaan dia, bukan dari saya. Permintaan dia kalau ada yang nyerang dia, tolong serang balik, itu aja. Jadi yang bisa mengembalikan dia teman-teman Kristen itu sendiri, bukan saya. Itu aja ya, aku mau turun dulu ya. Oke, makasih Nanda. Oke. Ya, Uni lanjutkan. Salam toleransi ya. Oke. Nanti Ya. kapan kita debat di Ya, aku konten aja ya. juga. Silakan. Pak Bom, gini aja Pak Bom ya. Kalau memang kita mau kembalikan lagi macam dulu ya, seperti dulu. Dulu kan enak sekali tuh, walaupun kita baku hantam, ya sudah lah. Namanya debat ya baku hantam lah, kita beda keyakinan kok. Tapi baku hantamnya di ring debat. Ya, ring debat. Satu itu, yang kedua. Seperti biasa, kalau kalian mau bertanya, juga mau ditanya. Jangan cuma bertanya aja kayak si kudis tipu. Itu loh. Pak Bom mau ditanya. Si Wak Labu mau ditanya. Si Erben mau ditanya. Saudara-saudara. Haleluya. Selamat Nah, malam ini- Pak Erben, selamat malam Pak Eh, Erben. dua orang yang dinanti-nanti guys. Si Bro Hale sama Erben. Nah, karena nanti ke depannya ini debat nih. Ini debat. Rudy Yohanes debatin Erben. Si Hale mau suruh nurunin orang Islam. Pak Bom, woi, nggak usah ngatur saya. Ya, ini keren nih. Ini keren nih. Ini kita lihat ya. Separatis Pak Bom yang tegas. Keren nih Pak Bom. Jadi gininya itu ya. Malam. Jadi ada room Islam yang hanya bahas Kristen. Ada room Kristen hanya bahas Islam. Jadi sama ajanya itu. Jadi nggak usah Yang kita ribut-ribut. bahas si kudis Nih, tipu. Iya, nggak usah. Tenang dulu. Artinya biarkan aja Edis TV dengan stylenya, nggak usah kita ribut-ribut. Ya kalau Edis TV bertanya Islam nggak bisa menjawab, ya urusan Islamnya sendiri kan begitu. Saya juga masuk room Islam, pertanyaan 10 menjawab cuma 1 menit. Bukan itu masalahnya Nah itu, Erben. jadi kalau Kita lagi kalau nggak orang bahas mau tanya itu. kekristenan, datang aja ke room saya kalau saya buka, karena sekarang pun saya nggak mau bahas Islam. Tapi kalau mau ibaratnya mau bahas Islam, pergi ke Edis TV, ke Kiamat, CP, WK, atau Mata Pisau, pergi aja ke sana. Izin Tapi saya kalau mau Kristen masuk Iya, saja semua ke BSM room saya, disebut itu. Islam. Dengar. Jadi dengar, kalau Pak, siapa kalau nih? orang Muslim, dengarin dulu dong. Kalau orang Muslim nggak mau dibahas Edis TV, ajaran Islam, maka kalian pun jangan bahas ajaran Kristen. Itu tak masalah Itu. Erben. Iya, Nggak ada itu kami aja. mempermasalahkan. Jadi kalau masalah di situ Ini menurut saya lagi- tidak ada aduh, masalah si- ya. nggak Jadi nyambung. dinikmati saja. Pak Erben, Dia nggak mau sebentar Pak diam. Erben. Kita bicara Iya. fokusnya malam ini Bukan tentang itu. tentang tapi kalian tahu. Ini bukan itu. Nggak, ini RK. banyak nggak kenal. Ini dulu debater itu Erben guys. Sebelum adanya era-era Mata Pisau, era-eranya RK dan semuanya, Erben tuh orang terdahulu guys. Pada kenal ya Pak Erben ya. Itu orang terdahulu guys. Dulu sebelum Malikil Wanes. Oh udah Wanes ya dulu ya, nggak tahu. Itu Malikil juga penyerang Islam. Akhirnya dia lebih berfokus untuk meluruskan agamanya. Yang dia yakini bahwa Wanes itu lebih benar dari Tritunggal gitu guys. Ya. Jangan nanti Pak Erben juga, Erben, lalalala. Kalian serang juga. Padahal ini senior gitu. Karena Edis ini bahaya loh. Dia sampai menantang Esra Soru. Menantang Pak Muriwali ya. Siapa namanya? Muriwali. Siapa itu? Muriwali. Gue lupa nama dia. Nah. Deki Ngadas. Anjir. Teolog udah S3 anjir. S3, S2 anjir. Teolog S3, S2. Makanya kalian nih sebenarnya
Pak MYN, Budi Asali, bener gini. Kiamat juga sama guys, kiamat juga sama. Budi Asali kan diserang habis-habisan. Masalahnya gini guys. Ini orang effort loh untuk tahu agama kalian tuh. Ini orang effort loh. Ngabisin uang, ngabisin waktu belajar. Tapi cara kalian menilai itu aneh. Seharusnya harus kalian lihat effortnya tuh. Berarti ini gini cara kita menilai ya. Sejago-jago anak SMP bernarasi, ya. Ketika kita mendapat ini di balik narasi yang benar ya, di balik yang disebut narasi yang benar gini. Anak SMP bernarasi dengan orang yang sudah S3 bernarasi, otak kita saat melihat anak anak SMA sama S3, pertama kita akan terbimbing karena kata S3-nya. Oh, dia udah banyak buku yang dia baca. Mungkin dia lebih benar. Tapi ketika didebatkan baru pertanggungjawaban argumentasi, baru kita tahu mana ranah yang benar, SMA atau yang S3 ini. Kan gitu. Cuman paling kurang kalian tuh bisa memberi penilaian effort apa yang dia keluarkan untuk membentengi iman. Jangan sampai terpancing daripada hujatan orang yang tidak sejauh itu meneliti iman kalian sendiri gitu. Sama? Misalnya kayak Islam nih. Kenapa Bang harus dengar Imam Syafi'i? Karena yang kita teliti di Islam, Imam Syafi'i bukan orang yang ngomong asal-asal soal Islam. Di mana dua ranah ilmu ini tempuh, mulai daripada Baghdad sampai Madinah, hingga kemudian dia melakukan istiqra untuk menanyakan iya dan tidak saja. Dia dari Syam ke Damaskus hanya untuk bertanya ini iya atau tidak pendapatnya. Saking effortnya, takut berpendapat sendiri gitu. Jadi kita lihat effortnya dan bagaimana dia menyuling dalil sehingga menjadi runtutan hukum. Itu udah cukup menguatkan bahwa ini orang menghabiskan setiap nafas dan waktunya hanya untuk membentengi iman. Seperti Kiamat sama Pak Budi, kami aja yang Islam ya. Pak Budi Asali dengan suara serak basahnya ya. Debat. Ngomong-ngomong. Tapi tetap Pak. Nggak ada Budi. Nggak ada. Tetap Pak. Ustadz Rofi, Pak. Bang Zuma, Pak. Ke Pak Budi. Esra, tetap Pak Esra Suruh. Oh udah emosi debatnya. Pak. Kodondi debat dengan Esra Soru diwakili dengan Budi Asali. Dua-duanya dipakkan. Yang udah one sekarang siapa? Pendeta HTD dipakkan. Dalam ranah debat. Yang penting jaga adab. Ini anak-anak kecil ketika dia udah melihat followersnya udah besar, merasa udah paling mantap menjebaskan imannya, sehingga orang tua itu sampai dipanggil, "Oi Asali," sampai kayak gitu guys. Oleh anak-anak yang masih ingusan. Asali dipanggil itu. What? Kalian harus membenarkan hal ini ya? Jadi ibaratnya gini, jangan dulu makan ilmunya, lihat dulu bagaimana adabnya. Kalau dia tidak beradab menghadapi lawannya, maka dengan ilmunya dia juga tidak beradab. Berarti ada niat terselubung lain di balik ilmu yang dia tuntut. Untuk apa? Karena apa? Ilmunya tak bisa dia hormati gitu tanpa adab tersebut gitu. Makanya di dalam Islam itu mengenal al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Karena dari adabnya kamu akan tahu seserius apa dia menghargai ilmu gitu. Paham ya? Dia nggak ngerti Aku gini loh tidak Erben. mengikuti kenapa Masalah rupanya koma. RK Pak Bombom. Makanya nggak nyambung. Bentar dulu, aku mau tanya Pak Bombom kenapa rupanya si RK. Nggak nyambung. Kita mau tanya netizen ini RK ini kenapa undurkan diri? Makanya Umi Rifa dan Nandar ini kan kita tanya, Gini Pak Bombom. Jadi kenapa orang maju dan mundur itu bicara visi. Jadi kalau visinya hanya setengah jalan ya mundur dia. Tapi kalau visinya seumur hidup maka angin badai pun dilalui. Jangan salahkan netizen. Salahkanlah visi sendiri begitu. Makanya saya bilang dari dulu, jangan lebih besar nafsu daripada visi. Jangan lebih besar ego daripada visi. Visinya apa? Apologet itu harus maju. Ada masalah hadapi dengan gentle. Gitu aja. Masa mundur? Jangan mundur. Lagi sampai lari ke luar negeri Erben, tidak bagus itu ya. Itu. Betul, hadapi masalah, jangan lari ke luar negeri itu kencing-kencing.
Beda ceritanya. Ada manajer Ben. Banyak kali cakap kau Mantap Ben. suaranya, Bang. Kau juga kulihat leteung juga kau Ben. Alah, bagian dari herder juga kau ternyata Ben. Ya. Takut kau ya. Herder dia juga. Kau takut kau Ben. Banyak kali kayak kau. Ben. Sudahlah Ben. Banyak kali kayak kau Ben. Takut kau diserang herder si Edis kan. Aduh, sekarang kutanya kau Ben. Yesus Tuhan apa enggak Ben? Ben, Yesus Tuhan apa enggak? Aneh juga kau kuliah. Coba Ben, Yesus Tuhan apa enggak? Apa arti kata Tuhan? Itu dulu. Wah, sudah keracunan kau dengan siapa sih? Elis tipu. Nggak ada, dia tuh Aduh, nggak ada menurut bingung. KBBI Tuhan itu pencipta langit dan bumi Ben. Ya sudah. Pencipta langit dan bumi. Enggak ada arti Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi apa ayo kita buka KBBI ayo. Itu dalam KBBI bahasa ya. Yunani Kyrios. Kyrios itu artinya penguasa. Loh, Tuhan itu bukan bahasa Yunani. Gimana sih kau nih? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kata Tuhan. Udahlah Ben. Begini aja dua kita yuk. 1 lawan 1 kita kapan kita buat jadwal. Kau anak kecil bro, anak kecil. Nggak tahu apa yang Kau didengar Bang anak Damai. kecil Ben. anak Aduh, sendiri. lupa Di kau YouTube dulu aja deh, di YouTube balikan aman kok. mengenai Yudas. Sebentar. Sekarang berdua aja kita, nggak usah ada orang sebanyak-banyak ini. Bukan, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya banyak kali kayak kau Ben. Adik-adik masih kau. Baru satu pertanyaan kau udah diam. Kata Tuhan bahasa Yunani apa? Kok jadi bahasa Tuhan itu tidak bahasa Yunani. Baru satu pertanyaan. Makanya kau Ben pahami Tuhan itu bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa apa? On kali kau sejak kapan Tuhan bahasa Yunani? Kita kena Ben. Sabar. Makanya Tuhan itu di KBBI dibunyikan apa? Layar Ben turun dulu. Layar Rudi, kita sudah ada peringatan satu kali. Gini, Layar Rudi nanti kalau mau berdebat sama Pak Erben, nanti aja kalau Layar Rudi. Teman-teman tolong ini follow sang debater nanti tanggal berapa? Kalian diskusi intern saja. Ini kita bicara tentang kenapa nggak bagus kita ribut. Nanti aku sama si Erben, udah pernah aku Ya, bali-bali sama itu. Erben aja. Udah nggak apa-apa dah. Kita sini nggak usah ribut. Nanti kita kena ban apa nggak usah. Sabar. Gampang lah. Nama berdebat. Teman-teman pindah aja lah ya, nggak ini ya, nggak banget gitu loh, ke ini aja. Lah, pindah Bang Andi. Di tanah. Wah, Bang Andi yang pindah guys. Wah, padahal momen terakhirnya itu, aduh, malah pindah Bang Andi. Di mana nih kita cari guys? Di Pak Bom Bom. Waduh, ini guys, udah sampai di puncaknya. Puncaknya yang paling keren. Gini. Gini guys ya. Seharusnya aku termasuk sistem keimanan Katolik itu aku setuju guys. Sistem keimanan Katolik itu aku agak setuju. Kenapa? Gini. Mereka itu harus tunduk di bawah sakramen, magisterium dan segalanya. Pengajaran bapak-bapak gereja dan itu dihormati. Sedangkan setelah Protestan ada, mereka itu menghalalkan sola scriptura. Tahu nggak kalian? Sola scriptura. Bahwa ya setiap orang itu berhak mendapati firman, berhak menjabarkan firman. Kalau pemahaman Katolik agak mirip-mirip dengan sanat-sanatnya Islam, paham nggak? Dimana agak mirip ya, ya udah Papa gereja dulu ngomong apa, udah itu yang benar, paham nggak? Nggak boleh kita itu menerka jawabannya, nggak boleh. Dimana mereka itu ada katekismus, saya tahu nggak katekismus, ada katekismus pendapat-pendapat dari Bapak gereja terdahulu, dan itu pendapat yang mereka hormati, sehingga mereka itu punya satu jawaban. Tapi kalau Proseton ya, ini berbicara tentang ya udah, lu punya Alkitab, lu pikirin sendiri. Kalau lu beda pemahaman dengan orang lain, lawan. Udah. Kayak Erben tadi, baru aja detang sama Lai Rudi. Begitu sampai dengan Lai Rudi, beda pemahaman, udah ajak ribut, dimanapun ajak ribut. Misalnya kalau kita bilang bertemu ya. Bang Daman imannya apa? Islam. Islam apa? Sunni. Oke. Kamu iman apa? Syiah. Kamu iman apa? Salaf. Ketika duduk, Tuhannya udah sama dulu nih. Pengertian bahwa Tuhan itu satu selesai. Nabinya Nabi Muhammad selesai. Udah cukup. Adalah. Ini enggak. Anjir gua duduk sama bidat. Tuhannya aja beda. Tuhannya aja beda nih. Kita setidaknya duduk walaupun beda sistem syariat. Tuhannya udah sama. Enggak ada perdebatan saat itu. Paling perdebatannya di ranah-ranah syariat.
Oh sholatnya gini, ini sholatnya gitu. Paling gitu. Tuhannya udah fix ini. Mungkin dalam syariat miskomunikasi sehingga perbedaan syariat udah selesai. Udah. Tapi ini ketika duduk, anjir gua duduk sama bidat. Anjir Marsion dia. Bagi dia bapak perjanjian lama adalah iblis. Oh dia Tuhannya Yahweh. Oh yang ini namanya ego Emi. Oh yang ini dia berpaham apa? Ya ego Emi gitu. Aku adalah aku. Kayak debatnya apa perdebatan antara Mikana sama konsleknya dulu sama siapa Magata masalah Yahweh. Kata Agatha apa YHBH? Takut kali aku pakai YHBH. Itu siapa Agatha yang ngomong? Marahlah Mikana. Karena apa ya tadi sola scriptura ya. Tapi kalau kita Islam nggak ada. Di balik lu percaya satu ulama, lu harus bisa mempertanggungjawabkan jalur pengambilan dalil oleh agama tersebut agar lu tidak tercerai-berai gitu. Paham gak? Kalau kita panjang guys, untuk gini, ada dirinya menyebut ulama, menjelaskan sembarangan. Kita wajib menanyakan, ulama yang kamu pegang pendapatnya ngambil dalil dari mana? Dari ini. Pertanggungjawaban dalilnya apa? Dituliskan seperti ini maksudnya apa? Kalau dituliskan dengan mode seperti ini maksudnya apa? Kalau mode seperti ini gimana? Pertanggungjawabannya dalil. Bukan sembarangan. Sehingga kayak mereka, kurios itu apa? Teos itu apa? Debat tadi tuh. Rudi sama Erben langsung debat tuh di tempat debatnya. Lucu ya. Coba kita lihat lu di Pak Bom Bom ada nggak? B2 Solata ya. Bukan B2 apa namanya? Solata BM. Ntar ya guys ya, aku cari dulu Pak Bom Bomnya. BM2 Solata BM ada nggak? Karena Pak Bom Bom sekali alasan Bang RK mundur. Ini mana yang unik? Ntar ya, aku lihat dulu ya. Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Iya, itu aja perdebatannya. Makanya aku bilang aku agak respect sama iman Katolik. Katolik itu nggak boleh bicara sembarangan terhadap ayat Alkitab karena mereka itu tunduk di bawah magisterium, tunduk di bawah sakramen, tunduk di bawah katekismus. Nggak bisa sembarangan tuh. Jadi oke, untuk saat itu oke gitu. Habis Isya ngaji gak? Ngaji. Mana dia? Aku mau lihat yang terakhirnya malah. Mana? Yang terakhirnya padahal keren. Nah, aku lihat dulu. Kok nggak dilepin? Nah, Pak Bom Bom nih. Pak Bom Bom mana ujungnya Pak Bom Bom? Wah, Pak Bom Bom ini debat yang tak berujung nih Pak Bom Bom. Ntar ya, aku cari dulu ya guys ya. Saya selalu bang, oke. Oh ini kayaknya. Ntar ya. Celana dalam di bawah. Lanjut. Terbawa. Ini ya? Kan, nah, jadi yang celana dalamnya hilang. Nah, sudah jelas itu bahasanya ya. Bahasanya tadi yang di CP, WK. Tuhan itu bukan bahasa. Nah ini. Oke. Di sini udah dapat. Ini mau kita bahas tentang RK. Oke. Tuhan itu bukan bahasa Yunani. Oke, kita lanjut ya. Gimana sih kau nih? Aku sambil sholat Oke, ya guys ya. sekarang saya Bentar tanya lagi sama aku. kamu. Kata Tuhan. Bentar, yang di YouTube juga yang di ini. Aku sambil sholat ya. Ini sambil aku putarin aku sholat dulu. Terus siap sholat aku reaksi bentar sambil nonton. Nah siap itu saya belajar, siap itu ngajar ya. Ben, begini aja dua kita yuk. 1 lawan 1 kita kapan kita buat jadwal? Kau anak kecil bro, anak kecil. Kau yang anak kecil Ben. Aduh, lupa kau dulu balikan mengenai Yudas. Sebentar. Sekarang berdua aja kita, nggak usah ada orang sebanyak-banyak ini. Bukan, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya banyak kali kayak kau Ben. Adik-adik masih kau. Baru satu pertanyaan kau udah diam. Kata Tuhan bahasa Yunani apa? Ribut Kau lagi jadi ribut. bahasa Tuhan itu tak bahasa Yunani. Baru satu pertanyaan. Makanya kau Ben pahami Tuhan itu bahasa Indonesia yang disaduk dari bahasa apa?
Pohon kali kau sejak kapan Tuhan bahasa Yunani? Nanti kita kena ban. Sabar. Makanya Tuhan itu di KBBI dibunyikan apa? Layar dulu. Kita sudah ada peringatan satu kali. Gini, Layar dulu nanti kalau mau berdebat sama Pak Erben, nanti aja kalau Layar dulu. Teman-teman tolong ini follow sang debater nanti tanggal berapa? Kalian diskusi intern saja. Ini kita bicara tentang kenapa RK. Nggak bagus kita ribut. Nanti aku sama si Erben, pernah aku bali-bali sama itu. Erben aja. Udah nggak apa-apa. Mantap, Kita lahir sudah deh. usah ribut. Nanti kita kena ban apa usah. Sabar. Gampang lah. Nama berdebat internal sudah. Gua labu diwarna-warnain guys. Oke, jadi Dosa, saya dosa. sedikit Pak Bom ya. Saya sedikit boleh. Ini paling seru nih. Sedikit Pak Bom ya. Ya boleh. Sedikit. Baik, jadi begini Pak Bom. Saya simak tadi ini Suara bahas nggak ada, tentang suara. RK. Saya simak. Oke. Ini mau kita bahas tentang RK ya. Pertanyaan saya, berarti ini kan bagian daripada kekristenan. Ini orang-orang kenapa ikut campur? Itu loh. Ini kenapa tiba-tiba saya lihat ya, ini pendapat saya ya. Nah ini urusan saya. Madar. Nggak usah. Ini urusan saya. Mampus. Nggak usah atur saya di sini ya. Mampus. Nggak usah atur saya. Kalian upload ini, I'm alone but not lonely. Oke? Kalian nggak usah atur saya di sini. Nggak usah. Keren. Kata-kata Pak Bom. Iya, Pak Bom, dipersilakan. Kata-kata hari ini Pak Bom. I'm alone but not lonely. Anjay. Saya sendiri, tapi saya tidak kesepian. Mantap. I'm alone, I'm not lonely. Anjay. Lonely. Keren emang Pak Bom. Ulang. Bagus. I'm alone but not lonely. Tapi aku lonely guys. Kalau aku lonely, aku sendiri dan aku kesepian. Jadi ya udahlah. Namanya juga kesepian. Kisah hidupku nggak terlalu bagus. Detik orang yang hadir aku nggak bisa cinta. Detik aku punya cinta ke orang tersebut suruh aku pergi dari hidupnya. Makanya aku bilang I'm alone, lonely. Nah, tapi kalau kata-kata dari Pak Bom kalian harus pegang ini. Apa? I'm alone but not lonely. Anjay, asik Pak Bom. Ulang. Nggak usah. Orang-orang kenapa ikut campur? Pertanyaan saya, berarti ini kan bagian daripada kekristenan. Ini orang-orang kenapa ikut campur? Itu loh. Ini kenapa tiba-tiba saya lihat ya, ini pendapat saya ya. Nah ini urusan saya. Nggak usah. Ini urusan saya. Iya. Nggak usah atur saya di sini ya. Nggak usah atur saya. Kalian upload ini, I'm alone but not lonely. Oke? Kalian nggak usah atur saya di sini. Nggak usah. Asik Pak Bom. Kata-kata Saya di sini udah apa teman-teman muslim tanya karena pertanyaan WA banyak ke saya. Teman-teman bertanya sama saya, apakah RK itu ada laporan dari muslim? Nah ini saya minta kejujuran dari teman muslim. Dan teman-teman Islam bilang tidak ada laporan satupun. Berarti ini masalah internal. Setuju ya, ini sudah masalah internal. Jadi bukan dari orang muslim yang menyerang RK. Sudah clear ini. Oke? Kita pegang ini, saya ada punya rekaman. Jadi apabila terjadi masalah RK, bukan dari pihak muslim. Oke? Sudah jelas. Jadi kalian jangan bikin kacau. Kalau nggak suka sama saya, terserah kamu. Ya, saya sekarang sini saya sendiri. Jadi kita jangan ribut. Ini kita bicara masalah RK. Apakah kita mau cari tahu apakah RK ini diserang oleh teman muslim atau bagaimana? Karena Rifa dan Nandar ini kan teman diskusi, ya, teman diskusi. Supaya bagaimana? Supaya Rifa dan RK ini bujuk kembali RK. Karena saya sudah WA, RK nggak pernah jawab. Jadi maunya saya Rifa dan Nandar ini bujuk dia kembali untuk berapologet. Karena kita dari Kristen ini sangat kekurangan ya, apologet sangat kurang sekali betul-betul apologet. Jadi karena kalau kita berbicara tentang apologize, ya, apologet. Apologet ini pembenteng. Pembenteng itu ya, benteng itu cara dua membela, yang selanjutnya yang nge-fight balik gitu untuk menunjukkan bahwa ini benar kan gitu. Tapi sekarang yang dilakukan Edis tipu ya, modenya fight. Saat ditanya imannya entah kemana-mana gitu. Ya, ini yang nggak bisa kita respectkan ya. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, I'm alone but not lonely. Anjay. Ini ada dari Kak Momot. Katanya gini. Mana dia? Kok gak bisa kemunculin? Nah nih. Katanya aku sendiri tapi tidak kesepian. Menyala Pak Bom. Mantap. Keren ini memang. Kata-kata Pak Bom itu bisa dipakai ya guys ya. Tapi tidak untukku. Aku kalau sendirian ya aku kesepian. Jadi teman-teman tolong jangan ribut di room saya. Guys ini bentar lagi hampir maghrib. Aku sholat tapi videonya aku putarin. Kalian nonton aja ya. Nah, saya kan kesini tapi jangan ribut lah. Jangan framing, saya nggak mau kalian ribut-ribut, ya nggak, saya nggak mau. Ibu siapa nih? Gen Crew turun sebentar dulu ya.
Saya kasih yang nanda, Gen Kru turun dulu deh, sebentar aja. Gen Kru turun dulu sebentar aja deh. Iya, jadi begini aja Pak Bom. Ternyata kau itu pendeta binatang kau tahu. Kau itu anjing penjilat kau. Iya, kau nggak perlu dihargai lagi binatang. Dulu kau bilang saya gurumu kan. Ketika kau menjilat sama Islam ini kau tuh binatang ternyata. Saya ngomong bagus. Debat. Ini. Kau nggak ada saya kan Pak Bom. Biar ku aja Bagus ya. Nggak ada. Jangan kita kena bagus. Aduh. Nggak ada otaknya memang. Ujung-ujungnya nyerang pribadi. Kalau salah tabayun kan. Aduh. Nggak bisa. Ulang. Seru. Nggak bisa. Mengerikan kali ini, mengerikan. Saya kasih yang nanda, Gen Kru turun dulu deh, sebentar aja. Gen Kru turun dulu sebentar aja deh. Iya, jadi begini aja Pak Bom. Ternyata kau itu pendeta binatang kau tahu. Kau itu anjing penjilat kau. Iya, kau nggak perlu dihargai lagi binatang. Dulu kau bilang saya gurumu kan. Ketika kau menjilat sama Islam ini kau tuh binatang ternyata. Saya ngomong bagus. Debat. Ini. Kau nggak ada saya kan Pak Bom. Biar ku aja Bagus ya. Jangan kita kena bagus. Aduh kalian ini. Teman-teman Muslim sudah lihat kan? Kita di sini mau cari. Ini bukan, mereka bukan apologet, hujaters. Yes, bener, mantap. Teman-teman sudah lihat kan? Kau nggak ada ilmu di bawah saya. Kau guru Islamologi, kalau Alkitab, kapan kita berdebat? Ayo, saya dan Rudy Yohanes, kita bahas. Kubal balik kalian. Kasar sekali kalian itu. Mantap sekali. Tidak pernah orang Islam bilang, pernah Umi Rifa bicara begitu sama saya? Saya tanya dulu. Enggak lah, enggak pernah. Pernah yang Anda serang saya begitu? Jangankan Pak Bom, tanya si Wak Labu nih. Kata-kataku paling kasar sama dia apa? Wak Labu. Dan itu pun dia udah ngamuk sekali. Pernah aku bilang Wak Labi, ngamuk kali dia. Mana pernah aku bilang yang lain-lain? Wak Labi aku bilang. Wak Labu makan babi waktu itu. Wak Labi itu yang parah. Astagfirullah. Seru. Ya, lu kata-kataku lu. Mana pernah aku bilang dia parah ini kata-kata kalian ini kasar nih. Waduh. Kalian ini kasar sekali. Ini bukan contoh nih. Ini parah ini. Waduh, parah nih kalian ini. Ya nanti netizen yang menilai ya. Netizen yang menilai ya. Itu di dalam nama Edis itu iblis bersemayam. Asal disebut nama dia, banyak orang kerasukan setan. Contohnya Erben tadi mengaku-ngaku dia penyebar firman. Enggak juga begitu disebut Edis, dia kemasukan setan. Ini satu pengalaman baru bagi kita ya. Wah, kenapa ini? Kena deh. Enggak, masih ada. Wak Labu masih ada. Teman-teman sabar. Rifa nanti kita naik ulang. Saya rumkat dulu ya. Oke, udah rungkat ya guys ya. Udah sampai situ dulu ya. Reaksi kita nggak boleh panjang-panjang. Udah. Oke, kesimpulannya menjelang maghrib kamu sholat. Kesimpulannya debat ini telekonferensi ini diskusinya seputar kesepiannya umat muslim, bukan umat muslim, debater muslim kalau RK menghilang. RK itu tidak dilaporkan, guys. Apa kesalahan RK? Nggak ada. Karena dia berusaha menanyakan, bagus. Walaupun ada pedis-pedisnya, nggak apa-apa. Layaknya muslim menanyakan, emang ada pedis-pedisnya. Cubit sikit-sikit biasanya itu. Tapi setidaknya respect daripada LK. Kenapa? Karena dia menjelaskan imannya, bagus. Bahkan dia manfaatkan waktunya untuk jelasin dulu. Baru kemudian dia menyerang balik. Tapi anjing-anjingnya Edis TV gak mau terima. Gak mau terima. Gitu. Makanya ujung-ujungnya mereka itu mencintai orang yang salah dan menyalahkan orang yang sepatutnya dicintai oleh mereka. Karena telekonferensi ini terjadi karena ini guys. Karena ingin meluruskan ketika ada isu-isu yang beredar. Oh, RK pamit. Kenapa RK pamit? Karena muslim melaporkan RK. Weh, difitnah muslimnya. Berarti emang bahaya nih eder Edis ya. Oke. Setelah itu tabayun. Bertanya ke bagian API sendiri dan segalanya. Apakah RK terlapor? Enggak terlapor. Terus di dalam narasi-narasinya RK siapa yang dia tuju? Eder dan anjing-anjingnya daripada Edis TV guys.
Oke. Mereka itu nggak bisa menobatkan sesuatu pada tempatnya, mana yang harus dibela, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus ditinggalkan. Mereka itu nggak bisa. Kenapa? Karena walan taroda angkal yahudu walan taroda angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah mereka itu meridai oleh Yahudi dan Nasrani kecuali kita mengikuti agama mereka. Apa? Ya kayak tadi. Ketika mereka mendapati orang yang hanya bisa membela iman, mereka nggak respect. Mereka maunya orang yang menyerang. Padahal yang membela iman lah yang membuat mereka mampu bertahan. Karena kalau seperti tadi kita bilang, kita di Islam saja. Kalau penjelasan terhadap Islam tak punya bentengan, kalau penyerangan terhadap Kristen juga tidak punya jawaban, paling kurang kita punya anak nanti yang ateis. Kenapa? Kristen salah, Islam salah. Nggak ada kebenaran dalam agama. Selesai. Kenapa? Dua-duanya nggak punya jawaban. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian. Udah maghrib, jangan lupa sholat, jangan lupa makan semuanya. Oke, izin. Setelah maghrib kita di Ngaji Kalasa. Ada channel saya satu lagi namanya Ngaji Kalasa. Di situ kita akan membahas pengajian-pengajian Islam ya guys ya. Oke, selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar itu Christian Immanuel murtad? Abang kenal dia kan? Enggak, bukan. Siapa? Si ini, si Raja Debat. Bukan, itu si Ali. Penghujat kelas atas itu. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Kok nggak bisa tutup? Tutup dulu guys.